Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan senantiasa kita alami, kita rasakan dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita gunakan waktu sejenak ini saudara-saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkannya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan terus anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan sampai pagi hari ini kami boleh nikmati. Dan saat ini kami akan membaca, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, kami yang tak mampu untuk memahami firman-Mu ini. Engkau berikan kami hikmat, roh pengertian, untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami saat ini lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkahnya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pagi hari ini akan kita renungkan dalam satu tema, tanggung jawab kelebihan, pesanan lan kalaabian. Saudara-saudara, keterpilihan merupakan suatu kelebihan. Keterpilihan bangsa Yahudi menjadi kelebihan. Kelebihan yang ditunjukkan dalam perikop ini banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Itu pada ayat 2. Kelebihan bukan hanya pada keberadaan sebagai yang memiliki kelebihan, sekaligus pada kualitas dari keberadaan tersebut.
karena ada tanggung jawab dalam kelebihan. Muncul pertanyaan, bagaimana bila umat Allah yang diberikan kelebihan itu tidak setia? Bagaimana dengan kesetiaan Allah? Allah tidak berubah dalam kesetiaannya, dan Allah adalah adil. Siapa yang berbuat jahat akan mendapat hukuman. Jadi, tidak serta-merta bahwa kalau sudah terpilih atau diberi kelebihan akan berpangku tangan saja atau berbuat apa saja. Dalam kelebihan ada tanggung jawab. Semakin banyak kelebihan, semakin banyak tanggung jawab. Saudara-saudara, hal yang menarik dalam firman Tuhan saat ini dapat menyorong tentang kehidupan umat pada masa lalu dan masa kini dalam praktik aku ri, atau hanya aku, atau kami ri, atau hanya kami. Nah, bangsa Yahudi tidak dapat berkata hanya kami. Hanya kami yang dipilih, maka mereka bermegah dari yang lain. Tidak. Sebab semua manusia sama di hadapan Allah. Dan justru dalam keterpanggilan itu, bangsa Yahudi memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Pada kehidupan jemaat pada masa kini, hanya aku atau hanya kami akan menghambat pelayanan dan menimbulkan perpecahan. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah, maka keterpanggilan kita akan menjadi kelebihan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membangun kehidupan beriman, baik secara pribadi, dalam keluarga, maupun dalam keterlibatan kita melayani di tengah-tengah jemaat. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali tunduk kepala di hadapan-Mu Bapa, bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau berkenan menyapa kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Bapa di sorga, begitu banyak tanggung jawab yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah kiranya tanggung jawab dan kelebihan-kelebihan tertentu yang Tuhan anugerahkan kami pakai untuk pembangunan tubuh Kristus dan menjadi sarana kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kelebihan-kelebihan itu senantiasa kami persembahkan untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, firman-Mu yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama, Engkau meteraikan ke dalam hati kami. Biarlah firman itu membawa berkat bagi perjalanan kehidupan kami. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bahwa untuk menjalani sepanjang hari ini, kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa kami dambahkan. Terus Engkau bersama dengan kami, memberkati kami sepanjang hari ini dalam mengerjakan berbagai tugas dan tanggung jawab peran kami masing-masing. Berikan kami kesehatan yang baik. Bahkan Tuhan, berikan kami hikmat supaya hidup kami sepanjang hari ini benar-benar menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami
baik di tengah-tengah jemaatmu di Silo Campagaya maupun anak-anak Tuhan di berbagai tempat yang hari ini mereka masih dalam kelemahan tubuh, sedang sakit, bagi yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan Bapa di sorga, apapun jenis penyakit mereka, kami tidak mampu untuk menyatakan kesembuhan buat mereka. Hanya Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, atas sakit penyakit kami. Karena itu doa kami untuk mereka, kasihanilah mereka, karuniakan kesembuhan. Bapa di sorga, jemaat Tuhan yang sedang berduka dimanapun mereka berada, tolonglah mereka, hiburkan mereka, karuniakan mereka kekuatan iman. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami, Engkaulah harapan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin.